Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Jika sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita beribadah walaupun secara online, tapi kita bersyukur. Kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memberi kehidupan buat saudara dan saya. Olehnya mari hari ini kita mau bawa hidup kita, hati kita, untuk kita boleh menerima kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan saat ini, kesempatan hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, karena pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, hingga kami boleh berada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami Bapa. Kami siap Tuhan meninggikan Engkau, kami siap meninggikan Engkau Tuhan, kami siap memuliakan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Engkau bertahta atas setiap pujian kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah online kami saat ini di dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Syukur ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Keselamatan ada kabar tangan-Mu yang luar biasa. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku Yesus. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Katakan, di tengah badai Tuhan menolong kehidupan saudara dan saya. Di tengah badai hidup Kau melindungiku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Mari nyatakan hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan terima kasih Yesus. Kaulah Tuhan di hidup kami. Haleluya. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Dengan iman katakan, kunyatakan Engkau Tuhan. Haleluya.
perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di selalu sembah di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Haleluya. Ku nyatakan Engkau benar Tuhan, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatan. Angkat hatimu, katakan Kau Tuhan di hidup kami Yesus. Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, Kau menjadi Tuhan di hidup kami Bapa. Di telapak tangan-Mu Engkau menulis nama kami Yesus. Haleluya. Perlindungan kami nyata Tuhan, perlindungan-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Tinggikan Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, kami sembahkan. Yesus, haleluya, haleluya. Jangan seorang diam berdiri, jangan seorang pun berdiam diri. Sembah Dia, sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah saudara, dimanapun saudara berada saat ini, di rumah, di kantor, atau dimanapun saudara saat ini berada. Panggil Dia, Dia ada di dekat saudara. Haleluya. Sembah Dia, angkat hatimu, angkat hatimu. Haleluya Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik buat kami Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, buat segala kebaikan Allah yang ada dalam kehidupan kami, buat segala kemurahan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Istimewa buat saat ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh memuji meninggikan Engkau Tuhan. Bertahtalah atas setiap pujian kami Tuhan. Dimanapun jemaat kami berada Tuhan, kami mau senantiasa meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkaulah Raja di atas segala raja atas hidup kami, karena Engkaulah tabib di atas segala tabib atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada dalam tangan yang benar, di dalam tangan kuasa-Mu, Engkau nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami siap memuji meninggikan Engkau, karena Engkau Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bertahtalah atas setiap pujian kami. Kami siap di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang diberkati boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik buat saudara dan saya. Kita ada di tempat ini karena Allah begitu mencintai saudara dan saya. Tuhan Yesus baik. Mari yang sudah menerima kebaikan Tuhan, kita mau dengan sukacita katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Pada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Dengan iman katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Pada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Dengan sukacita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih sukacita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lama sampai selamanya. Untuk selamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan tepuk sukacita bagi Tuhan kita yang hidup. Puji nama Tuhan. Haleluya.
Hanya Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mungkin hari-hari ini Tuhan izinkan kita mengalami apa yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Tapi kita boleh yakin dan percaya. Percayalah bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rancangan yang terbaik. Haleluya Yesus. Pertolonganku hanya padamu Yesus. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semuanya mungkin bagimu Yesus. Hanya Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semuanya mungkin bagimu Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan pada pelayan hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Bagimu hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kami datang kepadamu Tuhan dalam kesempatan saat ini, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kami. Kami percaya apapun kondisi kami, Tuhan Yesus tetap baik atas hidup kami semuanya. Saat ini Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan layakkan hamba-Mu, dan Tuhan juga mengurapi setiap umat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kami percaya setiap jemaat yang ada di rumah, suami, istri, anak-anak, boleh diberkati Tuhan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapa di surga, berkaryalah dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya semuanya pasti diberkati Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih yang ada di rumah. Pada saat ini sudah lebih dari 3 minggu kita tidak bisa bersekutu di gedung gereja secara bersama-sama. Karena memang ada himbauan dari pemerintah untuk kita tidak berkumpul pada kesempatan kali ini. Tapi saya percaya bahwa untuk kondisi saat ini bukan di mana kita beribadah yang terpenting, tetapi bagaimana sikap kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya saat ini ketika Bapak Ibu ada di rumah, miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan ketika engkau mencari Tuhan. Karena saya percaya setiap kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami dari pihak gereja, kami akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Walaupun secara live streaming, tapi gereja akan terus berupaya melayani Bapak Ibu semuanya. Sehingga ketika kita tidak bertemu, tapi firman Tuhan tetap tertanam buat saudara semua dalam kesempatan kali ini. Baik, saudara kasih Tuhan, saat ini kita masuk pada bulan April dengan tema yang baru yang dalam beberapa minggu yang lewat sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita, yaitu tentang strategi. Dan pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan tema yang sama, yaitu tentang strategi. Saya belajar sebentar tentang definisi dari kata strategi ini. Di sana dikatakan bahwa strategi adalah seni merancang sebuah rencana untuk mencapai sebuah tujuan. Saya ulang lagi saudara kasih Tuhan. Bicara strategi maka di dalamnya ada seni merancang sebuah rencana untuk mencapai sebuah tujuan. Saya percaya gini, setiap saudara yang Kristen yang sehat dipastikan akan memiliki yang namanya tujuan. Amin. Setiap saudara yang memiliki kekristenan yang sehat dipastikan akan memiliki tujuan atau goal yang hendak kita capai dalam hidup ini. Karena ketika Kristen tidak memiliki tujuan yang pasti, akan menjadi Kristen yang hanya berputar-putar kepada satu kondisi yang sama. Kalau saya mau meminjam istilah dari Bapak Gembala, beliau mengatakan pancet wae. Tidak ada sebuah perubahan, tidak ada sebuah pemulihan dalam hidupnya. Tapi saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat GBI Rock adalah jemaat yang berbeda. Nah, saudara kasih Tuhan, saya mau katakan bahwa saudara seperti ini. Orang Kristen yang tidak memiliki tujuan, kaya mungkin. Orang Kristen yang nggak memiliki tujuan, punya kedudukan, bisa. Saya gambarkan seperti kehidupan seorang yang bernama Sakius, saudara kasih Tuhan. Dia punya semuanya, dia punya harta, dia punya kedudukan yang bisa dikatakan dia dihormati banyak orang. Tetapi firman Tuhan mengatakan ketika dia belum bertemu dengan Tuhan, orientasi kehidupannya hanya bicara tentang uang dan uang. Jadi saya pastikan buat saudara, orang Kristen yang nggak punya tujuan, kalau bicara kaya bisa. Bicara punya kedudukan bisa. Tapi bicara menyentuh hatinya Tuhan, saya jamin tidak akan pernah bisa. Yang kedua saudara kasih Tuhan, orang Kristen yang tidak memiliki tujuan, dipastikan gini. Dia mungkin secara agamawi dia bisa melakukan apapun yang diperintahkan oleh Taurat. Saudara pernah membaca kisah tentang seorang muda yang bertemu Tuhan dan dia mengatakan seperti ini, "Guru, aku sudah menghormati orang tuaku. Guru, aku sudah melakukan apapun yang sudah engkau perintahkan. Aku enggak membunuh, aku enggak berzina, aku enggak mencuri, semuanya udah aku lakukan." Tapi Tuhan ngomong gini, ada satu yang belum kau lakukan. Jual harta bendamu dan ikutlah aku. Saudara kasih Tuhan, mungkin hari ini kita sudah menjadi pelaku-pelaku yang seperti anak muda katakan. Tapi saya lagi katakan, selama kekristenanmu enggak punya tujuan yang pasti, engkau hanya berjalan berputar-putar, tidak ada goal yang jelas seperti yang Tuhan mau. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayo Bapak Ibu di rumah, baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari ayat ini saya melihat ada satu visi dan ada 2 misi yang Tuhan nyatakan di sana. Apa satu visi yang Tuhan nyatakan di sana? Firman Tuhan katakan gini, kerajaan Allah. Apa itu visi, saudara kasih Tuhan? Bicara visi adalah sesuatu yang harus kita capai. Bicara visi adalah sesuatu yang harus kita dapatkan di sana. Dan firman Tuhan katakan, kerajaan Allah itu harus menjadi visi saya dan saudara. Kenapa harus kerajaan Allah, saudara kasih Tuhan? Saya mau katakan satu hal buat saudara. Karena kita, Bapak Ibu semua di sini yang ada di rumah adalah calon penghuni kerajaan surga. Kecuali kalau saudara misalnya gak mau masuk surga, itu beda soal. Tapi selama saudara mau masuk kerajaan surga, maka satu visi ini harus saudara kejar, yaitu kerajaan Allah. Saudara kasih Tuhan, bukan berarti bahwa mencari uang, mencari kedudukan itu gak penting. Karena Alkitab mengatakan bahwa orang yang gak bekerja, jangan dia makan. Artinya apa? Bahwa Allah memberikan sesuatu yang balance di sana. Kamu perlu cari uang, kamu perlu cari kedudukan, tetapi ingat baik-baik, ada sesuatu yang lebih prioritas dalam hidup ini, yaitu kerajaan Allah. Orang Kristen harus bisa mengutamakan yang terutama daripada yang utama. Orang Kristen harus bisa memberikan skala prioritas apa yang terpenting dalam hidup ini daripada yang penting. Mencari uang itu penting. Saudara mengejar kedudukan itu penting. Tetapi dalam hidup ini ada sesuatu yang terpenting Bapak Ibu kasih Tuhan, yaitu kerajaan Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada 2 misi. Kalau tadi ada 1 misi, sekarang ada 2 misi yang menjadi langkah kita untuk kita menggenapkan visi tersebut. Jadi apa itu visi, apa itu misi? Kalau misi itu adalah merupakan cara kita mencapai apa yang menjadi visi kita. Kalau visi kita ada kerajaan Allah dalam hidup ini, sedangkan misi kita tertulis dalam ayat tadi mengatakan seperti ini. Carilah dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenarannya. Yang saat ini kita mau bahas bersama-sama, saudara kasih Tuhan. Apa itu kata carilah dahulu? Artinya gini Bapak kasih Tuhan. Kata carilah memberikan sebuah pemahaman kepada saya dan saudara, bahwa ketika kita berurusan dengan kerajaan Allah, tidak datang dengan sendirinya. Ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, harus ada upaya untuk kita mencapainya di sana. Ada harga yang harus saya dan saudara bayar untuk saudara bisa memiliki yang namanya kerajaan Allah. Saudara nggak bisa hidup Kristen yang cuma santai. Saudara nggak bisa hidup Kristen yang cuma ya yang penting aku Kristen, yang penting aku punya KTP Kristen. Nggak cukup. Harus ada upaya bagaimana aku Kristen tapi aku menghidupi kekristenan yang aku miliki. Kalau nggak seperti itu, saudara nggak akan mendapatkan kerajaan surga itu. Saudara kasih Tuhan, saya harap saudara bisa memahami hal ini dengan baik. Karena banyak orang seringkali gagal di dalam menghidupi kekristenannya. Bapak Ibu masuk kerajaan surga, firman Tuhan katakan, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seseorang masuk dalam kerajaan surga. Saya percaya bahwa hidup kekal itu cuma-cuma. Tapi bukan berarti kita menggampangkan apa yang menjadi anugerahnya Tuhan. Bukan berarti bahwa kita hidup ini sekedar ya yang penting aku Kristen, gak seperti itu saudara kasih Tuhan. Alkitab mencatat gini, sekalipun mungkin kita piawai melakukan
mujizat, ya kan? Sudah pernah baca ayat itu kan? Sekalipun mungkin kita orang yang bisa ngusir setan dalam nama Tuhan, sekalipun mungkin kita orang yang bisa melakukan mujizat, berbagai macam mujizat dalam hidup kita, tetapi Tuhan katakan gini, di akhir zaman Tuhan akan ngomong, enyahlah engkau daripadaku, karena engkau pembuat kejahatan. Jadi saya mau pastikan bahwa saudara pada kesempatan saat ini, kerajaan Allah itu bukan hal yang cuma kita bikin secara main-main, saudara kasih Tuhan. Kita harus benar-benar memiliki visi yang pertama, kita cari kerajaan Allah itu. Kita kejar kerajaan Allah itu sampai kita mendapatkan apa yang menjadi janjinya Tuhan buat saya dan saudara. Dengar baik-baik para suami saat ini. Mungkin engkau udah lama gak ke gereja. Engkau berpikir bahwa kekristenanmu sudah cukup dengan hanya sekedar engkau mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya mau katakan bahwa saudara, bahwa siapapun saudara yang saat ini melihat tontonan video ini, cari kerajaan Allah dengan benar. Kejar kerajaan Allah itu sampai engkau mendapatkan apa yang menjadi janjinya Tuhan. Saya percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Dan Allah gak pernah berdusta dengan apa yang menjadi janjinya, saudara kasih Tuhan. Sekaligus saya juga katakan buat para pelayan Tuhan. Para pelayan Tuhan, mungkin kau bisa melayani dalam banyak hal. Para guru-guru roki yang saat ini sedang mendengar firman Tuhan. Engkau para pelayan-pelayan baik itu PAW maupun apapun pelayananmu saat ini. Ingat, perkenanan Tuhan tidak diukur dari setinggi apa pelayananmu. Perkenanan Tuhan tidak diukur dari selama apa engkau melayani pekerjaan Tuhan. Atau mungkin gini, label apa sih yang kau miliki dalam melayani? Engkau bisa sebagai gembala, engkau bisa menjadi seorang penginjil, atau apapun juga. Tapi selama hidupmu gak mengejar kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan katakan, enyah engkau daripada aku. Dengar baik-baik, visi kita yang paling utama adalah kerajaan surga. Dan untuk mencapainya, kita harus memiliki cara yang baik. Mencari itu. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya ataskan buat saudara semuanya. Ini penting untuk kita lakukan. Hal yang kedua, misi yang kedua, firman yang katakan cukup sederhana. Kebenarannya. Yang dimaksud dengan kebenaran di sini, saudara bisa perhatikan di sana tulisannya nyanya kecil. Bukannya dalam artian yang besar. Artinya apa, saudara kasih Tuhan? Ini bicara tentang sebuah sistem, sebuah kiat, sebuah cara untuk kita bisa mencapai kerajaan Allah itu. Coba kita lihat firman Tuhan dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal pertama, kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Dan yang ketiga, sukacita. Ada 3 sistem yang perlu kita lakukan. Ada 3 strategi yang perlu saya dan saudara lakukan dalam mencari kerajaan Allah. Yang pertama adalah hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran. Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan buat saudara bahwa kehidupan saya dan saudara tidak beda dengan kehidupan orang kebanyakan yang ada di dunia ini. Hidupmu gak berbeda dengan kehidupan tetanggamu. Kita masih hidup di dalam daging. Kita masih hidup di dalam sebuah keadaan di mana kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Dan saya mau katakan buat saudara, ketika engkau sudah punya komitmen mengejar kerajaan Allah, maka mau gak mau, saudara harus belajar mengatakan bahwa aku harus matikan dosa ini. Aku harus matikan kedagingan ini. Dan aku mau hidup di dalam kebenarannya Tuhan.
Gak gampang memang. Mungkin saudara punya teman yang bisa bebas berbuat dosa, mencari keuntungan dengan cara yang gak benar. Tapi saya mau katakan kepada setiap jemaat Tuhan, GBI Rock, baik Gresik atau dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, kejar kebenaran itu. Bahkan Alkitab mengatakan gini, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kalau saudara mau mencari ayat itu ada dalam Amsal pasal 23 ayat 23. Firman mengatakan gini, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Saudara kasih Tuhan begitu tegas, Alkitab mengatakan, hei, beli kebenaran itu. Dan jangan pernah menjual kebenaran untuk sesuatu yang mengenakkan diri kita. Berapa banyak seringkali kita memilih untuk kita menjual kebenaran untuk apa yang menjadi keinginan saya dan saudara. Kita begitu leluasa, kita begitu bebasnya kita berbuat dosa tanpa kita memikirkan bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah kerajaan Allah. Banyak orang membangun kerajaannya sendiri, banyak orang membangun kerajaan dirinya sendiri tanpa mempedulikan sesuatu hal yang prioritas dalam hidup ini, yaitu kerajaan Allah. Doa saya setiap saudara boleh mengalami apa yang namanya kerajaan Allah itu sendiri. Amin, saudara kasih Tuhan. Tetapi untuk mendapatkannya, hal yang pertama, hiduplah di dalam kebenaran. Karena kita nggak akan pernah bisa sampai ke surga tanpa kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Sulit, saya katakan iya. Tapi saya percaya dengan kemampuan Tuhan, saudara akan dimampukan Tuhan saat ini. Banyak orang mengkaburkan antara kebaikan dan kebenaran. Ini beda, saudara. Kebaikan itu beda dengan kebenaran. Baik belum tentu benar. Tapi saya yakin gini, benar itu pasti baik. Baik belum tentu benar, tetapi orang yang buat benar pasti dia melakukan sesuatu hal yang baik. Dasar kekristenan, basicnya kekristenan bukan cuma sekedar levelnya baik, tetapi benar. Gak gampang, tapi sekali lagi saya berdoa, Tuhan akan memampukan saudara. Bagaimana menjadi suami yang benar, bagaimana menjadi istri yang benar, bagaimana menjadi anak-anak yang benar. Kalau rumah tangga ada kebenaran Tuhan, saya percaya di sana akan ada yang namanya sukacitanya Tuhan. Ada ayat yang saya membagikan buat saudara dalam Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan gini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Suami istri yang hidup dalam kebenaran, saya percaya gak perlu takut dalam hidup ini. Berapa banyak seringkali seorang suami harus menyembunyikan HP-nya gara-gara hidupnya yang tidak benar. Berapa banyak pasangan suami istri yang punya password masing-masing yang tidak boleh diketahui oleh pasangannya. Maaf kata, seringkali karena ada sesuatu yang gak benar di sana. Saya mau katakan buat saudara seperti ini. Kalau bisa, tidak ada sesuatu yang sifatnya privasi kalau ada berkaitan antara suami dan istri. Karena ketika kita sudah memiliki privasi masing-masing, akan ada peluang di sana untuk saudara berbuat dosa. Saya secara pribadi mengajarkan kepada setiap diri saya, kepada istri, kepada anak-anak, semua password HP harus saling tahu. Istri saya tahu password HP saya, anak saya tahu password HP saya, bahkan yang terkecil sekalipun yang usianya baru 5 tahun, dia bisa membuka HP saya. Demikian juga dengan sebaliknya. Tujuannya apa saudara kasih Tuhan? Belajar hidup dalam transparansi yang baik antar sesama anggota keluarga.
Beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca sebuah, ya bisa dikatakan sebuah humor seperti itu. Di mana ada HP suami yang dikasih nama Mak Lampir. Jadi di phoneboxnya suami itu ada satu nama yang namanya Mak Lampir, saudara kasih Tuhan. Ketika istri melihat, oh dia penasaran ini, kok ada nama Mak Lampir di handphonenya. Coba dihubungi, saudara kasih Tuhan. Ternyata begitu dipencet, yang bunyi HP istrinya. Artinya apa? Artinya bahwa kok tega-teganya seorang suami ngasih nama HP istrinya dengan nama Mak Lampir. Tapi saya percaya di rumah saudara tidak ada yang seperti itu. Amin. Ya, atau mungkin nama yang lain. Sudah kasih Tuhan. Enggak ya? Doa saya ya kalau bisa nama istri itu kasih nama My Love, Honey, gitu ya. Atau mungkin Sweetheart seperti itu. Jangan nanti orang yang lain yang namanya Susi diganti dengan nama Budi. Repot sudah kasih Tuhan. Ya. Seperti suatu saat ada seorang suami yang pergi ke belakang, dia tanya sama istrinya, "Ma, tempat gula mana?" "Itu di belakang." "Yang ada tulisannya garam." "Loh kenapa kok tulisannya garam, kok namanya gula?" "Iya biar semut gak tahu kalau itu gula." "Loh kok gitu?" "Iya sama seperti yang di HP-mu. Namanya Susi kamu ganti Budi supaya saya gak tahu." Jemaat GBI Rock tidak ada yang seperti itu. Amin. Di Jombang paling pojok itu banyak. Ya, tapi di tempat saudara tidak ada yang seperti itu. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Yang setuju hidup dalam kebenaran katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Atau mungkin bahasa Pak Gembala. Gitu ya. Yang kedua, Roma pasal 14 ayat yang ke-7 masih ayat yang sama, firman Tuhan kata gini. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera. Strategi yang kedua saudara kasih Tuhan, untuk kita bisa mencapai kerajaan Allah, kita harus hidup di dalam damai, sejahtera. Seringkali kalau kata damai sejahtera kita ganti dengan kata shalom. Ya. Kita ketemu dengan saudara seiman, kita katakan shalom. Kita ketemu dengan Bapak Gembala, kita katakan shalom Bapak Gembala, dan lain sebagainya. Apa arti shalom saudara kasih Tuhan? Arti shalom itu memiliki pengertian gini. Menjauhkan perselisihan atau pertentangan dan hidup dalam keselarasan. Jadi ketika saudara mengatakan shalom, harusnya enggak ada kebencian di dalammu. Ketika engkau mengatakan kepada saudara seimanmu shalom, enggak ada akar kepahitan di sana. Seringkali kita cuma sekedar lip service, kita ngomong sama saudara seiman kita, shalom ya. Mungkin secara mimik mukanya, mimik muka yang berseri-seri, gitu ya. Tapi sebenarnya di hatinya dongkol, saudara kasih Tuhan. Ya. Jangan sampai kita memiliki filosofi belangkon. Belangkon itu baik di depan, tapi belakangnya pendol. Kita harus memiliki yang namanya keselarasan dalam hidup ini. Saya kasih Tuhan, kenapa sih kok kita masuk kerajaan Allah kita butuh damai sejahtera? Karena gini, nanti saya dan saudara itu ada di surga. Jangan sekarang ya, nanti. Jangan sekarang. Karena apa kok jangan sekarang? Karena memang masih banyak tugas kita. Ya, masih banyak istilahnya hal-hal yang perlu kita lakukan buat Tuhan. Jadi kalau mau kerajaan surga, iya saya mau. Tapi kalau bisa jangan sekarang. Nah, kenapa kok kita harus ada damai sejahtera? Supaya nanti ketika kita ada di sana,
kita nggak ada istilahnya marah-marah lagi sama saudara kita. Karena suasana surga itu suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya saudara tetap memendam rasa kebencian, nggak nyaman, saudara kasih Tuhan, nggak nyaman. Hidup ini akan lebih enak kalau kita punya shalom dalam hidup ini. Bukan cuma sekedar kata loh ya, tapi benar-benar kita lakukan bahwa ya, aku bukan cuma sekedar kata aku mengucapkan shalom, tapi aku mau bahwa setiap kata yang aku ucapkan kepada saudara seimanku, mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami shalom. Bapak Ibu saya katakan gini, kata-kata shalom kalau memang ada pengurapan yang engkau ucapkan, saya percaya akan memberikan satu keteduhan dalam hati orang yang engkau sapa. Tapi ketika engkau mengucapkan shalom tapi hatimu pada hati yang gak beres, saya percaya itu gak akan pernah memberikan keteduhan bagi orang yang mendengarnya. Maka ayo kita coba terapkan hal ini dengan baik. Gak usah jauh-jauh lah. Ayo katakan buat pasanganmu di sebelahmu, shalom ya sayang. Udah belum? Itu suami itu ada suami yang belum itu. Suami udah belum itu. Ayo, katakan sama istrimu itu, shalom ya. Ya kan, istri yang tersenyum kan? Makanya itu. Saya percaya bahwa suami yang bahagia, suami yang setiap saat itu mendapatkan omelan demi omelan, saya kasih Tuhan. Ya. Saya bisa bayangkan seorang wanita itu punya jatah ngomong 21.000 kata. Sedangkan laki-laki itu 7.000 kata. Itu wakeh loh saudara kasih Tuhan. Kalau misalnya seorang istri cuma ditugasi ngomong sama istrinya dengan 21.000 kata, orang Jawa katakan kelempokan saudara kasih Tuhan. Tapi saya percaya gini, yang menjadi tolak ukurnya bukan sedikit atau banyak kata, tapi konten daripada apa yang kita katakan. Kalau kata-katamu penuh kata-kata yang penuh dengan damai sejahtera, saya percaya istrimu akan betah di rumah. Para suami katakan amin. Oke. Saya percaya kalau seorang istri itu mengatakan dengan penuh dengan kata-kata shalom, maka nggak ada istilahnya duit lanang. Seorang suami harus menyembunyikan beberapa ratus ribu di kantongnya. Kenapa? Untuk persediaan. Kenapa? Loh, istriku cerai minta ampun kok. Tapi kalau istrinya seorang yang takut akan Tuhan, percaya saya, nggak ada istilahnya uang laki, uang lanang, nggak ada. Semuanya nyoh buat kamu semuanya. Para istri katakan amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kita perlu memahami hal ini. Memang nggak ada orang yang sama. Ya, nobody perfect. Saudara nggak akan pernah ketemu orang yang sempurna dalam hidup ini. Saya pernah katakan buat saudara gini, orang yang sempurna itu di dunia cuma ada 2. Masih ingat ya? 1 belum lahir, 2 sudah mati. Saya ulang, kalau saudara mau mencari orang yang sempurna di dunia ini cuma ada 2. 1 dia belum lahir, yang kedua sudah mati. Artinya apa? Gak ada orang yang sempurna, termasuk pasanganmu. Sengganteng-gantengnya bojomu, ya kalau pakai istilah seperti itu, mesti ada yang namanya kekurangan. Secantik-cantik yang istrimu mesti ada yang namanya kekurangan. Contoh aja gini, saya nggak usah kasih contoh Bapak Ibu. Saya kasih contoh istri saya sendiri. Saya punya istri itu bicara perhatian, itu sangat besar sekali. Bicara memijet, nggak ada yang tandingannya. Tapi kekurangan cuma 1, nggak pinter masak. Gitu. Jadi kalau misalnya saya pernah katakan buat saudara kan, kalau saya mau pengen banget rawon, saya harus pesan gini, sayang buatkan soto dong. Gitu. Karena kalau saya minta rawon nanti
rasanya soto. Gitu. Saya kasih Tuhan. Artinya apa? Bahwa ya nggak ada orang yang sempurna. Tapi saya bersyukur bahwa saya sudah 20 tahun berumah tangga dengan istri saya. Dan semuanya baik-baik saja. Bapak-bapak yang ada di rumah, istrimu bukan orang yang sempurna loh ya. Dengar baik-baik. Ibu-ibu yang di rumah dengar baik-baik, suamimu bukan orang yang sempurna. Mesti tetap ada yang namanya kekurangan. Tapi saya percaya kalau engkau ada shalomnya Tuhan, kalau engkau ada damai sejahteranya Tuhan, satu sama lain akan saling melengkapi di dalam Tuhan. Dan keluarga yang saling melengkapi, saya percaya di sana Tuhan akan dipermuliakan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Saya mau masuk pada poin yang ketiga. Dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hal yang ketiga, kalau mau mencapai yang namanya kerajaan Allah, saudara harus belajar hidup dalam sukacita. Sukacita. Bapak Ibu, dalam hidup ini enggak boleh mengabaikan yang namanya sukacita. Karena orang hidup itu terlalu gampang untuk hidupnya bersungut-sungut. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang enggak cocok di hati, kita gampang langsung meluapkan emosi kita langsung gampang meluapkan persungutan kita, entah itu kepada orang lain, bahkan seringkali kita juga bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi kalau hidupmu itu punya sukacita, apalagi sukacita ilahi, saya percaya bahwa apapun yang terjadi, saudara akan tetap ada dalam kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Gak ada orang yang gak bisa lepas dari masalah. Saudara kasih Tuhan. Saya katakan buat saudara gini, orang Kristen itu gak bebas dari masalah. Saya ulang ya, orang Kristen itu gak bebas dari masalah. Tetapi orang Kristen bisa dibebaskan dari masalah. Ini hal yang berbeda. Orang Kristen gak bebas dari masalah. Artinya gini, firman Tuhan mengatakan gini, kesusahan orang benar itu banyak. Artinya apa? Berarti orang Kristen gak bisa bebas dari masalah. Hidup ini penuh dengan rintangan, tantangan, kesulitan ada. Tetapi firman Tuhan mengatakan gini, tetapi Tuhan akan melepaskan mereka dari semuanya itu. Artinya sekali saya katakan gini, orang Kristen gak bebas dari masalah, tapi ketika dia dekat dengan Tuhan, dia akan dibebaskan dari setiap masalah. Makanya saudara kasih Tuhan, warnai hidup ini dengan penuh sukacita. Ya, ingat ya, sukacita Kristen itu bukan sesuatu yang dari luar masuk ke dalam. Tapi sukacita Kristen adalah sesuatu yang muncul dari dalam itu keluar. Gitu. Kalau sukacita dunia itu gini, sukacita dunia itu dari luar masuk ke dalam. Nek tanggal muda sukacita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Masih tanggal 1. Tanggal 20. Aku diketaki, sepanjang hidupku diketaki. Kenapa? Dari luar masuk ke dalam. Tapi kalau orang itu sukacita dari dalam keluar, apapun lah yang terjadi. Anak duit, enggak anak duit tetap berkata haleluya. Jangan sampai saudara nyanyi seperti orang Jawa kebanyakan. Kaya ngene
rasane dadi wong ora duwe rono rene diece karo kanca-kancane. A'udzubillah min dzalik. Dijauhkan kiranya dari kehidupan saya dan saudara. Ya, apapun suasana saat ini yang sedang kau hadapi, tetaplah bersuka cita. Walaupun ada corona, tetap bersuka cita. Karena firman Tuhan mengatakan gini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika engkau bersuka cita, imun tubuhmu ini akan ada. Tapi kalau orang itu hidupnya penuh dengan persungutan, sudah kasih Tuhan, gampang sakit di sana. Ya. Saya punya postur tubuh memang tidak ideal. Pendek, kurus, gak ideal, sudah kasih Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini kalau saya gak menjaga hidup saya dengan penuh sukacita, gampang sakit, saudara kasih Tuhan. Ya, beda dengan mungkin yang di rumah yang badannya kekar, itu kayak Pak Raymond sama istrinya itu kan, sehat-sehat kayak gitu. Ya, saudara kasih Tuhan. Beda dengan saya. Tapi saya coba untuk bagaimana hidup ini sukacita, sehingga setan ora doyan, demit ora dolet, penyakit kabur, saudara kasih Tuhan. Saya ingat ketika terakhir kali saya opnam itu sebelum saya nikah. Itu berarti sudah 22 tahun yang lalu saya opnam. Sekarang saya sering keluar masuk rumah sakit. Bukan untuk sakit. Tapi doakan orang yang sedang sakit. Kecuali sekarang. Karena gak bisa masuk rumah sakit. Saya kasih Tuhan. Tapi apapun yang terjadi tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Ini tanggal-tanggalnya tanggal-tanggal agak-agak medeni. Tanggal 19. Ini rawan-rawannya ini. Ini rawan-rawannya. Mungkin di dompetmu gambarnya bukan Soekarno-Hatta lagi. Tapi Patimura bawa pedang. Ya kan? Itu rasanya pengen nangis, saudara kasih Tuhan. Ya kan? Kalau gambar Soekarno-Hatta kan kesannya seperti orang merdeka gitu. Tapi sekarang gambarnya Patimura bawa pedang. Itu nek pengen nangis aja nih pengen nangis, saudara kasih Tuhan. Tapi ketika engkau punya hati yang sukacita, saya percaya Tuhan tidak kurang akal untuk memberkati kehidupanmu. Percaya saja kepada keajaiban Tuhan yang sanggup memberkati kehidupanmu. Selama kita punya hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, saudara kasih Tuhan, dan kita hidup dalam kebenaran, kan orang yang mencari kerajaan Allah, bagian terakhir mengatakan gini, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sekarang dunia bahkan orang di sekitar kita sedang mengalami kondisi-kondisi yang menakutkan. Beberapa waktu yang lalu saya melihat ada satu supermarket yang harus mem-PHK pegawainya ratusan ribu. Saya nggak bisa bayangkan apa yang mereka akan lakukan, saudara kasih Tuhan. Makanya kita perlu berdoa untuk Indonesia. Supaya Tuhan segera pulihkan Indonesia. Amin. Bahkan kota kita, kota Gresik ini yang sampai saat ini masih ada dalam, ya saya nggak tahu kondisi seperti apa. Mungkin zona merah atau mungkin zona yang lain. Tapi apapun yang terjadi, kita terus berdoa buat kota ini. Sampai nanti kita bisa kembali bersekutu di rumah Tuhan. Kita bisa bersalaman lagi. Kita bisa, mungkin yang perempuan kita bisa saling cipika-cipiki. Kita bisa selfie sambil gandengan. Sekarang gak bisa lagi, saudara kasih Tuhan. Orang terintimidasi dengan keadaan. Saling curiga. Ada virusnya enggak? Tapi saya percaya
Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Sehingga kita bisa kembali bebas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh saudara kasih Tuhan, dengar baik-baik. Visi kita yang paling utama adalah kerajaan Allah. Karena memang nanti kita akan tinggal dalam kerajaan Allah. Tapi untuk kita tinggal dalam kerajaan Allah, ada misi yang perlu kita lakukan. Yang pertama, carilah kerajaan Allah itu. Yang berikutnya, cari kebenarannya. Apa kebenaran kerajaan Allah? Satu, hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Yang kedua, hidup dalam damai sejahtera. Dan yang ketiga, hidup dalam sukacitanya Tuhan. Saya percaya kalau hal-hal ini akan kita kerjakan, kita lakukan, apapun kondisi kita, Tuhan pasti tolong kita semuanya. Doa saya di akhir firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya setiap saudara dan saya diberkati Tuhan. Semakin sehat, tetap semangat apapun yang terjadi. Lihat bahwa segala sesuatu yang Allah kerjakan, semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita renungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dalam kesempatan kali ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, engkau bisa berdiri bersama-sama. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan terlebih dahulu untuk merespon firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. Tanda mujizat sertai Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami telah dengar dalam kesempatan kali ini. Kami sadar Tuhan, tujuan utama kami dalam hidup ini bukan mencari harta, bukan mencari kedudukan. Karena yang terutama dalam hidup ini Tuhan, kami mengejar yang namanya kerajaan Allah. Tapi tentunya untuk mendapatkan kerajaan Allah bukan hal yang mudah. Karena kami harus mencari, ada upaya yang kami harus lakukan di sana. Kami juga harus menghidupi hidup ini dalam kebenaran. Menghidupi hidup ini dengan rangkaian damai sejahtera. Dan menghidupi kehidupan kami dengan penuh sukacita yang datangnya dari Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa firman-Mu
menjangkau setiap jemaat Tuhan yang ada di rumahnya masing-masing. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Kami mau belajar hidup dalam kebenarannya Tuhan. Kami mau belajar hidup dalam damai sejahteranya Tuhan. Dan kami mau belajar hidup dalam sukacitanya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Pada waktunya nanti Tuhan, ketika kami bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan mempersiapkan kerajaan Allah bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaatnya dikasih Tuhan. Saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan roti dan anggur. Untuk kita akan bersama-sama masuk dalam acara perjamuan kudus dalam kesempatan kali ini. Masih dalam sikap berdoa, sudah bisa siapkan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kau pegang roti di tangan kananmu, lebih tinggi dari kepalamu, sebagai bentuk penghargaan kita akan tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kami. Tuhan telah mati buat kami. Bahkan minggu yang kemarin Tuhan kami telah memperingati Paskahnya Tuhan. Allah telah mati dan bangkit untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan buat kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan terus menghidupi kasih Tuhan di dalam hidup kami ini. Bapa di surga, kami sebentar akan terima perjamuan kudus. Kami akan mendasarinya dengan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah kita percaya roti yang kita pegang sudah dipersekutukan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang cawan yang berisi anggur di tangan kananmu. Melebihi dari kepala kita sebagai satu penghargaan kita akan darah Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang kita pegang sudah dipersekutukan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan rasa syukurmu pada Allah pada kesempatan kali ini. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Karena kembali kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati roti dan anggur yang sudah dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mengimani bahwa kuasa Tuhan mengalir atas hidup kami semuanya. Kalau ada jemaat yang saat ini di rumah sedang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus, jamah sembuhkan mereka semuanya. Kalau memang ada jemaat yang punya masalah dalam kesempatan saat ini, Bapak lawat mereka dengan pemulihan, lawat mereka dengan pertolongan, sehingga mereka mengalami keajaiban pertolongan Tuhan terjadi atas hidup mereka semuanya. Kalau saat ini Tuhan ada jemaat yang mengalami kekurangan, kami percaya Engkau Tuhan mampu memberkati semua jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Tuhan.
sepanjang minggu ke depan. Kami yakin percaya hidup kami disertai Tuhan. Hidup kami berkemenangan karena kuasa tubuh dan darah Tuhan sudah ada di dalam diri kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Dan saya langsung ambil bagian untuk memberikan kesempatan buat setiap Bapak Ibu semuanya memberikan korban persembahannya kepada Tuhan. Masukkan taburanmu di setiap amplop yang sudah disiapkan. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini setiap umatmu telah menyiapkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap persembahan yang ada, sehingga apa yang kami tabur akan membuahkan tuai yang terbaik atas hidup kami. Berkati keluarga lepas keluarga saat ini. Apapun yang menjadi kebutuhan setiap umatmu, Engkau Yehovah Jireh yang pasti akan mencukupi semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sementara saudara memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan yang berkemenangan dalam Tuhan Yesus. Tema kita dalam bulan ini kita masuki musim panas. Ya, di dalam pengajaran kita tetapi berbicara strategi. Strategi Tuhan dan strategi iblis. Kita harus mengetahui strategi iblis. Kita tahu bagaimana orang-orang Tionghoa di Indonesia banyak yaitu mengagumi bahkan menyembah Quan Gong. Itu jenderal yang pandai berperang. Tetapi di Chengdu, di China, maka yang dikagumi dan disembah itu adalah Zhuge Liang, the strategist, ahli strategi. Strategi Tuhan, saya berbicara dalam 2 Timotius 2 ayat kedua tentang pelipat gandaan, tentang harvest, adalah membangun 4 generasi pemimpin. Metode Tuhan, strategi Tuhan tidak pernah berubah, yaitu people. Dia tidak memakai sekedar manajemen ataupun training, tapi dia memakai orang. Dalam hal ini kita melihat bagaimana 2 tokoh utama, Rasul Paulus dan Rasul muda, Timotius. Kebetulan namanya sama dengan saya. Timotius artinya honoring God, menghormati Tuhan. Honor itu penting di dalam kerajaan Allah. Menghormati orang tua, menghormati semua orang, tidak memandang muka. Oke? Rasul Paulus apa kekuatannya? Kita bicara soal antibody. Antibody Rasul Paulus dikatakan pertama-tama tentu saja pengalamannya bersama Tuhan Yesus. Pengalamannya bersama Tuhan Yesus membuat dia tidak bisa menyangkal bahkan sampai dihukum mati pun bahwa Kristus adalah Tuhan. Tapi yang kedua di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, itu adalah iman yang tulus, bukan iman tapi clear conscience, yaitu conscience itu hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Karena itulah saya pernah mengajarkan untuk melakukan segala sesuatu. Nabi Musa diajar memasukkan tangan ke dalam jubahnya. Ketika keluar kusta, dia pasti kaget. Dimasukkan lagi sembuh total. Penyakit apapun, kusta gambaran dosa, Tuhan sanggup pulihkan. Oke? Jadi pastikan kita punya hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama juga dikatakan antibody untuk melawan kuasa kegelapan adalah iman yang tulus ikhlas. Daripada Rasul muda Timotius, itu ternyata warisan. Warisan dari neneknya Lois dan dari ibunya Eunike. Eunike saya suka nama yang bagus. Eu itu baik. Nike itu artinya victory.
bless it with a good victory. Apa yang kita bisa wariskan pada anak-anak kita? Iman yang tulus ikhlas, hati nurani yang murni. Dalam 2 Timotius pasal 1 sebelum ayat kedua, saya akan bicara ke depan. Maka di sana dijelaskan bahwa hai anakku, kita bicara soal hubungan. Kita membangun hubungan father and son kepada anak-anak rohani saya, bukan anak buah. Mereka adalah anak-anak saya. Dan ada kasih yang mengalir. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadi komplit ini, ya, kasih karunia dalam Tuhan Yesus, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Kiranya itu ada pada kita. Dan kalau ada pada kita, kita bisa menolak bukan cuma penyakit virus atau apapun, tapi segala macam kuasa kegelapan, segala virus porno, virus ketamakan, virus parno, ketakutan, kita bisa kalahkan in Jesus name. Amin. Demikian suara gembala sudah kita dengarkan, dan saya ingin menyampaikan warta yang perlu kita ketahui bersama, saudara kasih Tuhan. Yang pertama, untuk ibadah minggu depan, kalau memang pemerintah masih membatasi untuk kita berkumpul, maka kita akan tetap adakan ibadah kita secara live streaming. Dan saya percaya bahwa sekali saya katakan dimanapun kita beribadah, yang penting sikap hati kita yang tulus kepada Tuhan akan membawakan berkat yang datang dari Tuhan. Dan yang kedua, untuk kegiatan komsel pada hari Rabu, akan tetap ada komsel yang akan dilakukan secara Zoom meeting yang seperti biasa kita lakukan pada hari Rabu jam 6 sore. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung dalam aplikasi tersebut untuk kita bisa bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya perlu ingatkan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin pengen memberikan persembahan dalam bentuk transfer mungkin lewat BCA, ada nomor rekening yang sudah disiapkan oleh gereja, sudah bisa menabur di sana. Terima kasih, saya rasa itu saja warta yang perlu sudah perhatikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Haleluya.
Mari kita menaikkan doa Bapa kami terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang telah memberkati ibadah kami saat ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, Tuhan telah memberkati. Terima kasih Bapa di surga buat pengurapan yang sudah Engkau berikan buat tim pemuji. Terima kasih buat pengurapan yang Engkau sudah berikan buat setiap pelayan firman Tuhan pada kesempatan saat ini Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami menaikkan doa kami secara khusus untuk bangsa kami Indonesia ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati bangsa kami. Dalam kondisi yang masih belum pasti Tuhan dengan adanya penyebaran virus corona ini, kami tetap percayakan semuanya kepada tangan Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memberkati bangsa kami ini. Pemulihan-Mu Tuhan ada buat bangsa kami. Sehatkan Tuhan bangsa kami. Sehatkan Tuhan negeri kami ini. Pulih dalam nama Yesus. Sehat kembali dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami Tuhan, baik umat-Mu maupun secara luas masyarakat di bangsa kami Tuhan, mereka boleh kembali secara bebas berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, berkumpul satu dengan yang lainnya. Karena kami percaya Tuhan mampu untuk lakukan itu semuanya. Bapak berkati untuk setiap tenaga medis yang saat ini sedang bekerja. Kiranya Allah memberkati kesehatan mereka. Allah membentengi mereka semuanya. Sehingga mereka bisa bekerja dengan optimal. Mereka bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak pasien Tuhan yang sedang sakit pada kesempatan kali ini. Bapak Engkau juga memberkati pemerintahan bangsa kami ini. Biarlah kiranya hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan ada buat Bapak Presiden kami. Dan aparat-aparat yang ada Tuhan, baik tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, semuanya ada dalam berkat-Nya Tuhan. Tuhan juga memberkati kota kami, kota Gresik ini. Berkati kota kami ini Tuhan. Lepaskan kota kami dari virus ini. Sehat dalam berkat-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi di bangsa kami ini, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Hamba menyerahkan setiap orang-orang yang mungkin saat ini mereka sedang punya masalah karena perekonomian, karena pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau tolong mereka semuanya. Tuhan, campur tangan dalam hidup mereka semuanya. Sehingga mereka melihat kebaikan Tuhan atas hidup mereka. Bahkan kami percaya Tuhan, tidak ada kata mustahil melalui peristiwa ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan, menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Bapa di surga, hamba menyerahkan setiap umat-Mu dalam tangan Tuhan. Bentengi semua umat Tuhan yang ada. Jaga, lindungi semua Tuhan. Apapun aktivitas mereka, semuanya ada dalam berkat-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Engkau yang ada di rumah. Saat ini, terimalah berkat, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita semuanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah rezekimu, diberkatilah kesehatanmu. Bahkan apa yang baik, yang datangnya dari Tuhan, dinyatakan secara sempurna. Terimalah berkat itu dari saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang bagi kita masuk dalam kerajaan yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, salam semangat. Amin.